kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Ternyata siaran pers tersebut, saudara, bohong, sebar hoax, sebar fitnah. Kenapa? Satu, sebab bahwa mobil 6 syuhada yang ada depan kita saat ini, saudara, berisi hanya 6 orang laskar, bukan 10 orang laskar. Jadi hanya berisi supir dengan 1 orang di sampingnya, duduk 2 laskar di tengah, dan duduk 2 laskar lagi di belakang. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak, tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Dan ini adalah sebuah kebenaran memang harus kita tegakkan. Jadi runtuhnya satu negara itu apabila keadilan sudah tidak bisa ditegakkan lagi, maka itu satu indikasi bahwa negara tersebut akan hancur. Sebetulnya kalau bicara masalah negara ini, kita mestinya harus membedakan antara negara dan penguasa, ya kan? Apalagi kita adalah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, bukan negara kerajaan, di mana kekuasaan itu adalah amanat rakyat, ya, amanat daripada masyarakat. Jadi tuan daripada negeri ini, ya, negara kesatuan Republik Indonesia adalah rakyat. Ngaku bawa kasus KM50 ke Pengadilan HAM Internasional, Habib Rizik teriak lantang, kalau gagal di rezim ini maka. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengklaim kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu masuk kategori pelanggaran HAM berat sebab melanggar sejumlah norma. Pembunuhan 6 pengawalnya itu, kata dia, mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tidak boleh dihukum ringan. Mereka mesti diproses sesuai peraturan hak asasi manusia internasional. Saat ini lanjut Rizik, pihaknya sedang berupaya membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkenan dengan peristiwa pembunuhan itu. Salah satu bukti yang sudah didapat adalah mobil yang dipakai ke-6 laskar FPI ketika ditembak mati. Jika perjuangan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM gagal di era Jokowi, pihaknya akan melanjutkan di era Presiden baru pada 2024 mendatang. Ngaku bawa kasus KM50 ke Pengadilan HAM Internasional, Habib Rizik teriak lantang, kalau gagal di rezim ini maka. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengklaim kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu masuk kategori pelanggaran HAM berat sebab melanggar sejumlah norma. Pembunuhan 6 pengawalnya itu, kata dia, mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tidak boleh dihukum ringan. Mereka mesti diproses sesuai peraturan hak asasi manusia internasional. Saat ini lanjut Rizik, pihaknya sedang berupaya membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkenan dengan peristiwa pembunuhan itu. Salah satu bukti yang sudah didapat adalah mobil yang dipakai ke-6 laskar FPI ketika ditembak mati. Jika perjuangan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM gagal di era Jokowi, pihaknya akan melanjutkan di era Presiden baru pada 2024 mendatang. Kru bawa kasus KM50 ke Pengadilan HAM Internasional, Habib Rizik teriak lantang, kalau gagal di rezim ini maka.
Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengklaim kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu masuk kategori pelanggaran HAM berat sebab melanggar sejumlah norma. Pembunuhan 6 pengawalnya itu kata dia mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Lantaran melanggar HAM berat, pemuka agama asal Petamburan Tanah Abang itu mengatakan semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini tidak boleh dihukum ringan. Mereka mesti diproses sesuai peraturan hak asasi manusia internasional. Saat ini lanjut Rizik pihaknya sedang berupaya membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berkenan dengan peristiwa pembunuhan itu. Salah satu bukti yang sudah didapat adalah mobil yang dipakai ke-6 laskar FPI ketika ditembak mati. Jika perjuangan membawa kasus ini ke Pengadilan HAM gagal di era Jokowi, pihaknya akan melanjutkan di era Presiden baru pada 2024 mendatang. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategorikan unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut. Dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim khusus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim khusus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara.